Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Kita akan masuk energi November. eh, Energi November untuk radar hati random ya. Apa yang akan terjadi untuk ini, tidak mungkin energi untuk semua ya, tapi mudah-mudahan energinya baik. Di sini saya menangkap energi tentang menjual Tuhan. Di sini di kuping saya ada yang bisikin tentang soal menjual Tuhan. Energi random radar hati, ini bukan zodiak, ini energi yang ada di sekitar kita. Four of air, Five of water, King of fire, Four of air. Time to rest or take a vacation. Allow more time before making decision. Meditation may provide answer. Di sini kebalik. Di sini Four of air itu di sini adalah tentang pikiran yang terlalu. Five of water di sini nggak mau menyesal. Di sini bagaimana caranya ini, jadi kayak orang yang keburu-buru ya, menyadari kesalahannya, keburu-buru. King of fire di sini, King of swords, King of fire, nggak fokus selama ini ya. Ini kayak baru kesadar. Ini adalah energi yang orang-orang yang baru tersadar dari apa yang saya lakukan. Kenapa saya melakukan itu? Nah, ini ada orang yang baru bangun dari kesurupannya. Ini tentang menjual Tuhan. Apa energi menjual Tuhan ini ya? Kita lihat energi radar hati hari ini. Apa yang terjadi? Ini kayak orang-orang, ini kayak bulan November ini orang-orang yang bergegas-gegas ya, yang selama ini jadwal pesawatnya udah tahu nih gitu ya. Jadwal kalian itu misalnya pesawat akan berangkat hari Selasa. Nah, ini sampai dengan Selasa jam 3 sore gitu. Ini Selasa pagi mereka masih santai. Nih nanti jam 12 mereka baru buru-buru, baru toto-toto. Nah, ini karena masih mementingkan yang lain. Pesawat udah tahu nih, udah ada pemberitahuan pesawat kamu, kalau kamu nggak segera berangkat, tidak mempersiapkan diri, ya kamu akan ketinggalan pesawat. Knight of Pentacles. Kita buka dulu kartunya semua ya. Oh, ini. Ya, ini kartunya orang-orang yang sibuk bermain-main. Ini kartunya orang-orang yang kemarin-kemarin ini sibuk bermain-main. Tokek. Iya, ini katanya leluhur yang bisikin kemarin-kemarin dia ragu-ragu, dia tidak memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena sibuk mendengarkan tokek. Tokek
sambil ngitung baju atau ngitung suara toke. Jadi enggak, pulang enggak, bermain-main atau tobat, bermain-main atau tobat. Nah, itu jatuhnya kemarin-kemarin karena ngikutin yang bukan Tuhan, jatuhnya main-main. Jatuhnya tidak fokus. Menyadari kesalahannya ini. The Lover, Queen of Cup. Ya, jadi di sini ada kartu yang sebenarnya engkau mencintai loh. Ini kartu yang saya tarik yang akhirnya buru-buru, last minute ya. Jam 3 pesawatnya berangkat, jam 1 masih baru ngepak barang. Ini nggak tahu nih masih bisa nyusul pesawat apa enggak ya. Oh, ini ada muncul satu. Knight of Cup, mengambil keputusan di saat terakhir. Kemarin-kemarin dia tidak memberikan, nggak pusing aku Bu Manik, aku mau main-main. Ini cewek-cewek masih banyak, aku masih mau sama mereka, masih mau biarin aja istri aku mau menceraikan aku, kayak enggak, kayak terserah amat gitu. Ini orang-orang yang sudah tahu aku gitu loh, apa yang aku pilih, aku nggak mau gitu. Nah sekarang ini menyesal, waduh aku nggak persiapan dari awal ini, gimana ini nanti kalau pesawatku berangkat, saya nggak mau ketinggalan pesawat. Akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat packing, cepat-cepat. Selingkuhannya diputus-putusin semua. Sekarang saya tidak mau menjual Tuhan. Ya ini orang-orang yang menjual Tuhan demi kepuasan sesaat, demi kenikmatan duniawi. Tidak paham bahwa kapal akan segera berangkat. Tujuannya mungkin tidak bisa ketemu lagi. Kita lihat apa yang dibatalkan. Four of Swords, Knight of Pentacles, dia nggak mau mengambil PR-nya. Four of Swords, menolak tugas Tuhan. Ini orang-orang yang menolak tugas dari Tuhan, menolak kebenaran datang, menolak ini. Enggak Bu Manik salah. Bu Manik salah. Banyak orang nasehatin dia. Ini siapa yang kartunya ketarik di sini? Banyak orang nasehatin dia, tapi dia menolak. Ya nggak mau, udah saya nggak mau pergi saya gitu. Saya mau di sini saja dengan kenikmatan duniawi saya mau senang-senang di sini, mabuk-mabukan, judi, tidak memperdulikan anak istri, tidak memperdulikan suami, punya selingkuhan di mana-mana, ngedrugs, alkohol, game online, pekerjaan yang terlalu bejibun sampai melupakan kewajiban kepada keluarga dan atau cinta kasih bahkan kepada dirinya sendiri, dia lupa. Ini sibuk menyenangkan diri sendiri yang bukan tidak membawa berkah gitu ya. Jadi perbuatan yang tidak memberkahi dirinya sendiri. Knight of Pentacles. Ya, bertahan kepada situasi yang salah, bertahan pada situasi yang toksik. Biarin saya sama orang ketiga saya, Bu Manik, nggak usah ikut-ikut. By the way, untuk orang-orang yang baru datang ke channel ini, nama saya Manik, saya Twin Flame Healer. Dan saya sudah menyembuhkan jutaan orang yang terperangkap cinta yang toksik seperti ini. Ya, NPD sudah berhasil saya. Iya, di sini nggak mau dikasih tahu. Ini pilihan kamu ini terlalu banyak, kamu harus fokus sama satu. Jangan mementingkan sesuatu yang bukan Tuhan. Eight of Pentacles. Pilihanmu itu nggak ada yang membawamu bahagia. Enggak, Bu Manik salah. Orang-orang yang menasehati orang ini salah semua. Gitu. Ini orang-orang yang menjual Tuhan. Nggak begitu life purpose-mu. Kalau orang yang kamu sayangi itu kembali, kamu ke Tuhan dulu. Jangan langsung jadian.
Kemarin kemana? Waktu kamu nangis, kamu nangisnya ke Tuhan. Kamu janji, Tuhan, aku mau mencintaimu. Begitu Tuhan kasih tes, orang yang kamu sayangi itu datang, langsung lupa janjinya sama Tuhan. Tuhan tidak disayangi. Kamu mementingkan orang yang engkau cintai di dalam hatimu, tapi dia bukan Tuhan. Nah, Tuhan kecewa, ini engkau menjual Tuhan. Kemana kamu pada saat kamu nangis? Kamu meraung-raung, meratapi nasibmu. Aku mau cinta Tuhan saja. Maafkan aku kembar jiwaku. Tapi begitu pasangan pemecut, penyabet kakimu itu datang, kamu lupa. Kenapa? Karena kamu cinta. Itu duniawi. Cinta duniawi. Ya, ini orang-orang yang menjual Tuhan. Entah ini orang yang masih sakau, kecanduan dengan energi yang bukan Tuhan. Tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan orang lain. Dia mendengarkan, Bu Manik salah, pasangan saya kembali, terima kasih Tuhan. Loh, bukan begitu. Janjimu apa di awal waktu dia belum kembali? Janjimu apa? Pasanganmu datang, ini menjual Tuhanmu. Ini orang menjual Tuhan. Karena pasanganmu kembali itu bukan hadiah, bukan. Dia masih menjadi PR-mu. Kalau dia masih toksik, itu akan masih menjadi PR-mu. Kenapa ya? Karena kamu masih menarik orang-orang toksik. Kalau orang-orang yang sudah dirubah Tuhan, dia akan energinya enak, adem, berjalan bersama-sama. Five of Swords. Bertahan kepada pikiranmu yang salah. Enggak. Tuhan kasih saya, dia kembali. Dia masih toksik, nak. Jangan jadian dulu, nanti kamu disabetin. Nah, mungkin hari ini banyak orang yang curhat sama Bu Manik. Iya, Bu Manik bener. Dia datang terus ninggalin saya lagi. Di sini pelajarannya adalah kamu belajar atau tidak. Di sini pelajarannya adalah kamu sudah belajar atau tidak. Energi tidak ingin berperang. Four of Wands. Dia udah berubah, Bu Manik. Belum. Sudah. Kenapa saya bilang belum? Kenapa? Karena dari energimu yang saya baca. Energimu belum sembuh. Energimu belum stabil. Energimu itu masih butuh tongkat untuk kamu keluar dari kesesakanmu. Jangan kamu memegang tongkat. Jangan kamu pakai tongkat dari tongkat yang patah di tengah-tengah. Orang yang datang kepadamu tuh tongkatnya retak di tengah. Jadi kamu pegangan orang yang tongkatnya retak. Jatuh berdua jadinya. Kamu belum sembuh. Ini orang-orang yang menjual Tuhan, yang lupa. Ya, di sini ada dua energi orang yang kemarin sudah ketemu kembar jiwanya, sudah melepaskan leluhur-leluhurnya. Pasangannya kembali, disabet lagi. Pasangannya datang, jatuh lagi. Dan energi lain adalah orang yang kemarin-kemarin Divine Feminine-nya ini kayak orang-orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Mimpi, selama ini saya ternyata bermimpi. Saya mempunyai kehidupan yang baik, ternyata itu cuman impian kosong. Saya bangun, saya masih merasa sebagai apa yang saya lakukan selama ini bermimpi. Saya harus bangun, saya harus kejar pesawat saya. Itu pesawat ke kehidupan selanjutnya, ke PR selanjutnya, ke tugas selanjutnya, ke acara selanjutnya, ke level selanjutnya. Ini orang-orang yang sibuk bermain-main, mempermainkan Tuhan, mempermainkan dirinya sendiri, mempermainkan ajaran dari Manik. Two of Wands. Membebaskan dirinya kepada pilihan-pilihan lain. Four of Cup. Dan yang akhirnya sadar, saya mau melepaskan diri. Sudah jamnya, nak. Jam 3 pesawatmu berangkat. Jam 1 kamu ngepak barang aja belum, manggil Gojek aja belum. Perjalanan dari rumah kamu ke bandara itu 1 jam.
Kemarin-kemarin kemana aja menjual Tuhan? Tuhannya kamu jual. Untuk apa? Ini jodoh saya Bu Manik. Iya, tapi itu laki orang, tapi itu istri orang. Ini jodoh saya Bu Manik. Bu Manik salah. Itu cinta leluhur. Kalau cinta twin flame itu tidak berselingkuh, tidak nyerobot punya orang, tidak mencuri, tidak korupsi. Ini yang orang-orang kemarin demi apapun menjual Tuhan. Enggak, Tuhan itu menciptakan dia untuk saya. Tulang rusuk itu dipatah-patahin sama dia biar jadi berbagi cinta. Biarin saya jadi selingkuhannya suami orang. Karena saya cinta, saya tidak bisa kehilangan dia. Tapi kamu sanggup kehilangan Tuhan. Hadirat Tuhan atau keberadaan Tuhan atau istana Tuhan atau Tuhan di dalam dirimu tidak ada tempatnya. Karena kamu sibuk membaginya dengan orang lain. Dan Tuhan Allah Maha Pencemburu. Sehingga orang-orang yang datang dalam kehidupanmu hanya bisa menyakiti hatimu. Kenapa? Karena kamu menyakiti dirimu sendiri. Kamu menyakiti Tuhanmu. Kamu menjual Tuhanmu untuk sesuatu yang tidak dibawa mati. Two of Swords. Terus aku harus bagaimana Bu Manik? Strength. Ya udah, ngepak barang. Kita nggak tahu kamu bisa nyusul pesawat atau enggak. Yang penting sekarang ngepak hatimu ke Tuhan. Minta maaf dulu sama Tuhan. Minta kemudahan Tuhan supaya mungkin pesawatnya delay. Kita nggak tahu, Tuhan tuh bisa maha membolak-balikan hati, maha membolak-balikan rencana, maha membolak-balikan kisah hidup kita. Asal kita mau surrender, asal kita mau tobat, asal kita mau berserah. Paham, jangan menjual Tuhanmu untuk apapun juga. Pasanganmu itu bukan hadiah buatmu. Bukan. Itu pembayaran karmamu, baik kamu didekatkan kepada dia atau tidak. Itu pembayaran karmamu, itu PR-mu, itu tesmu. Five of Wands. Lepaskan semuanya. Lepaskan semua beban, lepaskan semuanya. Lepaskan semua keterikatanmu dengan manusia, dengan anak, dengan ibu, dengan bapak, dengan barang, dengan pasangan, dengan sahabat. Kata sahabat saya begini Bu, kata dukun saya begini Bu, kata orang pinter begini Bu. Ya terserah, ngikut mereka aja udah. Nggak usah ngikut saya. Karena tidak semua orang bisa membaca energi twin flame. Tidak semua orang bisa membaca energi gaibmu, kembar jiwamu. Kembar jiwa twin flame itu adalah gaibmu sendiri. Yang bisa membaca adalah siapa? Anda sendiri. Manik cuma ngajarin caranya membaca energimu sendiri. Queen of Swords, Two of Pentacles. Iya, stres kamu. Apa yang saya lakukan Bu Manik? Semuanya hilang. Saya dibohongi orang. Saya difitnah orang. Apa yang saya dapat? Karena saya menjual Tuhan saya. Stres. Hidupmu stres, penuh dengan luka-luka. Banyak orang menusukmu, menusuk pikiranmu, menghancurkan mentalmu. Kenapa? Karena kamu tidak memilih yang terbaik untuk dirimu. Yaitu Allah yang menciptakanmu, Tuhan yang menciptakanmu. Tidak kamu pilih, kamu menjual Tuhanmu. Di sini ada energi dari, di sini juga ada energi orang yang buru-buru datang. Di sini ada energi orang-orang yang akan datang ke tempatmu ya. Di sini ada orang-orang yang apakah ini Anda atau ini orang lain ya. Di sini ada energi dari
pasangan-pasangan yang kembali kepadamu. Tapi ini adalah cobaan, ini adalah tes. Engkau harus bisa melekat kepada Tuhan. Jawabannya itu akan muncul dan kamu tahu tanpa perlu bertanya kepada Manik, apa jawaban dari semua ini? Kenapa? Karena kalau sudah ke Tuhan, berarti energimu sudah tinggi, sudah bersih, gitu loh. Sudah memaafkan. Artinya memaafkan ya jangan bulat di bawah lagi, ke atas, ke Tuhan. Gembirakan hatimu. Vibrasi hati itu soal hati gembira. Hati gembira kepada Tuhan, pegangan Tuhan. Wujudkan Tuhan sebagai bapakmu atau ibumu. Pegangan. Gitu, wujudkan Tuhan itu, sosokkan beliau sebagai kekuatan yang punya tangan yang bisa Anda gandeng, cahaya yang ada, yang bisa tangannya bisa kalian gandeng. Itu vibrasi soal itu, soal bagaimana engkau mempercayai, bagaimana engkau bergembira dengan kekuatan Tuhan. Itu soal vibrasi. Sehingga di sini ada 2 orang datang yang akan menjadi tesmu. Di sini ada 2 orang yang akan datang kepadamu. Ini mungkin tidak untuk semua. Ini mungkin hanya untuk orang-orang yang sudah melepaskan kemelekatan dan sudah berhasil mengejar pesawatnya, meninggalkan semuanya dan berlari-lari mengejar pesawat. Nah, ini nanti entah di tengah jalan atau pada saat sudah ada di bandara, ada orang yang datang kepadamu. Mungkin di sini ada energi mantan atau orang baru yang akan membuatmu terdistract, teralih dari perjalananmu mengejar pesawat. Apakah engkau akan menjual Tuhanmu lagi? Perjalananmu belum selesai. Sampai level 10 kalau twin flame itu belum memegang sampai minimal level 7. Ya, di mana engkau sudah berhasil menenteramkan energi leluhur, menyuwungkan, ya. Anda sudah suwung, Anda sudah ketemu kembar jiwanya, itu kan Anda sudah masuk masa suwung, ya. Anda di level 3, dimensi 3. Level 4 itu Anda bertemu dengan sejatinya diri Anda sendiri, yaitu gaibnya Anda atau twin flame-nya Anda itu di dimensi 4. Dimensi 5 itu adalah masa di mana leluhur-leluhur ini Anda netralkan. Anda putus-putuskan siklusnya dari Anda. Anda membayar karmanya leluhur. Kalau Anda belum pernah memutus siklus leluhur, belum pernah membayar karmanya leluhur, maka Anda masih akan dibanting-banting di level 3. Mau ke 4 gak jadi, 3. Mau ke 4 gak jadi, 3. 4 gak jadi. Atau 5 tapi bingung. Benturan terus dengan 3. Diri kita bingung dengan dipakainya energi leluhur. Leluhur di dimensi 5 belum disuwungkan, belum dituhankan, belum dinetralkan dengan energi-energi dendam beliau-beliau ini. Nah itu, Anda tugasnya itu minimal sampai ke 6 dan ke 7. Kalau sudah di 7, Anda berkolaborasi dengan leluhur yang sudah tidak lagi bersinergi dengan energi gelap. Video saya soal itu loh, soal jauh jodoh dan rezeki. Nah itu ada contohnya, bahwa energi leluhur yang waktu itu tidak menikah itu bisa menghambat energimu. Itu permainan energi leluhur yang benturan dengan energimu secara manusia. Itu Anda harus pelajari. Kenapa? Karena dunia ini sudah tidak sama lagi. Perang kita bukan perang melawan manusia, tapi perang melawan diri kita sendiri dan perang gaib dari orang-orang yang tidak mau kita ini sembuh. Ya, di sini hasilnya belum tahu. Tapi ini adalah acara di bulan November di mana Anda sibuk mengejar pesawat, Anda yang akhirnya sadar nurut Bu Manik, "Oke Bu, sekarang saya akan cari kendaraan tercepat untuk sampai ke bandara." Nanti di tengah jalan ada distract lagi. Ada pengalihan, ada acara supaya kalian teralih lagi energinya. Mikirin, oh mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan itu nggak ke bandara. Jalanmu ke bandara, non. No, jalanmu ke bandara. Ini adalah distract, ini adalah tes. Apakah engkau mau menjual aku lagi, nak? Paham maksud saya? Paham maksud saya ya?
Apakah engkau akan menjual aku lagi, nak? Di sini banyak keberlimpahan, di sini ada uang datang, di sini ada hadiah-hadiah datang, ada mobil, ada rumah, ada perjalanan. Ini belum, selagi engkau belum mengambil, belum check in di bandara, masuk ke dalam pesawat level selanjutnya dan menunggu pesawat berangkat. Kalian yang penting pegang tiketnya dulu dan sudah check in di bandara. Perjalanan menunggu, kalian dapat distract sambil nunggu pesawatnya berangkat, sambil nunggu Tuhan itu bekerja. Nah, Anda lihat, tapi jangan mengambil keputusan. Kenapa? Karena fokusnya tetap tidak boleh menjual Tuhan. Ini tarot susah dipahami hari ini. Tapi ini yang terjadi, yang keluar. Karena kalian akan didatangkan kepada keberlimpahan. Kalian yang merasa tidak disayangi, tiba-tiba dapat orang yang mencintai, ya, terus dengan uang. Nah, kalian, mungkin itu jalan buat saya diberikan keberlimpahan. Belum, malaikat masih datang, itu masih tes. Apakah kamu terikat apa tidak? Karena perjalananmu adalah melepaskan semuanya, bertransformasi, mengakhiri semuanya. Pikiran-pikiranmu itu harus dilepaskan semua, gitu loh. Keterikatanmu kepada yang finansial, apa semua itu semua harus lepas. Semua dilepaskan. Ya, semua ikatan-ikatan dengan masa lalu. Semua harus dirontokkan. Ya, semua beban ambil, pikullah bebanmu. Hadapi bebanmu. Keberlimpahanmu akan segera datang dengan siklus yang baru tanpa karma. Ya opo kartune? Ya, ini kartumu hari ini. Radar hati yang terbaca untuk random bulan November, bisa sudah kejadian, belum kejadian, atau tidak kejadian sama sekali. Kalau ini bukan kartumu, maka jangan dipaksakan. Tapi ini adalah cerita tentang menjual Tuhan. Kita yang selama ini menjadi manusia dikasih iming-iming ini itu sehingga lupa jalannya kepada Tuhan. Itu Tuhan samakan dengan engkau menjual aku, anakku. Ini energi keras, teguran dari semesta. Dan ini ada cerita yang terjadi hari ini. Jangan jual Tuhanmu. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.